Ya, soal nomor satu tentang eksponen. Eksponen ini pelajaran kelas 10. Ya, oke. Langsung kita eksekusi. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, oh sorry. Kita hapus dulu supaya enak nulisnya. Ya, oke. Hmm. Ya, oke. Ini hasilnya adalah M pangkat 10 dikali 3. 10 kali 3 adalah 30. Lalu N pangkat min 2 kali 3, min 6. Nah, selanjutnya M kali M pangkat 5 kali 3, 15. Terus N pangkat min 5 kali 3, min 15. Ya, dibagi dengan MN. M, nah ini pangkatnya ditambah ya. Ini tambah dengan ini berarti 30 tambah 15. Ya, begitu juga pangkat ini ditambah min 6 ditambah dengan min 15 per MN. Ya, sehingga M pangkat 35, N pangkat min 21 dibagi MN. Oh, sorry ini bukan 35, 45 ya. MN ya. Oke. M pangkat 45 kurang satu ya. Ini satu ya kalau nggak ditulis. N pangkat min 21 kurang satu. Ini pangkat satu. Ya. Sehingga jadinya M pangkat 44 kali N pangkat min 22. Nah ini boleh kita tulis M pangkat 44 dibagi N pangkat 22. Ya. Nah jadi jawabannya begitu. Oke, lanjut soal berikutnya. Ya, soal yang kedua. Nah, soal tentang akar ya. Kita bersihkan dulu. Hmm. Oke. Ya, oke. Nah, akar 32. Jadi setengah kali akar 32 itu kita ubah menjadi 16 kali 2. Seperenam akar nah, 128 kita ubah menjadi 64 kali 2. Tambah seperempat akar 8 kita ubah jadi 4 kali 2. Tambah 2 per 3. 168. 81 kali 2. Ya, sedangkan 200 kita rubah menjadi 100 kali 2. Jadinya setengah kali 4 akar 2. Ya, akar 16 jadi 4. 1/6 ini jadi 8 akar 2. Ya, seperempat kali 2 akar 2. 2 per 3. Akar 81. 9. 9 akar 2. Akar 100. 10. 10 akar 2. Oke. Nah, ini yang menghasilkan bilangan bulat ini ya. Dapat 3. Ya, saya tulis bagian yang bulat. Ini hasilnya 6 akar 2 ya. Oke, ada lagi yang bulat? Oh, enggak ada lagi. Oh, ini bulat ya. 2 ya. Oke, 2 akar 2 min 8/6 akar 2 ditambah, oh ini sederhanain aja. Sederhanain jadi 4 per 3 akar 2. Nah, ini disederhanakan jadi setengah akar 2. Ini 6 akar 2 dikurangi 10 akar 2. Ya, yang bulat kita jumlahkan. Ya, ini. Mhm. Ya, sama ini.
Ya, sama ini ya. 2 akar 2 tambah 6 akar 2 dikurang 10 akar 2. Min 4 per 3 akar 2 tambah setengah akar 2. Nah, itu ya. Ini 8 akar 2 kurang 10 akar 2 jadi min 2 akar 2. Ya, terus ini kita samakan penyebut. Bawah kali 2 atas kali 2. 8 per 6 akar 2. Tambah bawah kali 2 kali 4 ya. Atas kali 4. Nah, jadi 4. Ah, sorry. Kali 3 sorry ya. Kan 6 ini ya. Bawah kali 3 atas kali 3. Oke. Nah, berarti ini 3 per 6 akar 2. Sehingga min 2 akar 2. Nah, ini min 8 akar 2 tambah 3 akar 2. Jadinya min 5 per 6 akar 2. Ya, ini boleh kita tulis min 2 min 5 per 6 kali akar 2. Nah, sehingga jadinya min 2 5 per 6 akar 2. Nah, jadi jawabannya begitu ya. Ya, silakan adik cek jawabannya nanti di pilihan ya. Ya, oke. Catat jawabannya. Kita lihat pilihannya ada nggak? Ada ya. Oke, ini dia. Ya, lanjut soal berikutnya. Log ya. Oke, kita bahas log. Hmm. Ya, oke, yuk. Nah, diketahui 5 log 4 sama dengan P, 4 log 3 sama dengan Q. Ditanya adalah uh, 12 log 100 ya. 12 log 100. Nah, dengan menggunakan sifat logaritma, jadi dapat ditulis seperti ini. Log 12 gitu ya. Nah, bilangan pokoknya ini harus sama ya. Bilangan pokok yang ini dengan yang ini harus sama. Berapa aja boleh ya. Bilangan positif kecuali satu ya. Nah, kita pilih 4 ya. Nah, mengapa saya pilih 4? Karena 4 paling banyak muncul di sini ya. Ya, oke. Sekarang kita lihat ya. 100 itu kita bagi 4 dapat 25. Bagi 5 dapat 5. Nah, berarti 4 kali 5 kali 5. Jadi ini boleh ditulis log 4 kali 5 pangkat 2. Dibagi 4 log 12 ini 4 kali 3. Nah, oke, sesuai sifat logaritma, kalau ini kali, maka hasilnya begitu. Ya, jadi kali berubah menjadi tambah. Ini juga gitu, kali berubah menjadi tambah. Ya, 4 log 4 ditambah 4 log 3. 4 log 4 hasilnya 1, 4 log 5 kuadrat. Nah, duanya boleh lompat ke depan. 2 kali 4 log 5. Dibagi 1 ditambah ya 4 log 3. Nah, 4 log 3 sudah ada hasilnya ya. Ini Q. Nah, 1 ditambah 2 kali ya 4 log 5. Nah, lihat di sini bentuknya 5 log 4 ya. Ini 5 sebagai basis ya, 5 log 4. Sedangkan ini 4 sebagai basis. Terbalik ya. 4 log 5, ini 5 log 4. Maka dibalik aja. P dibalik jadi seper P. Gitu. 1 ditambah Q. Ya, 1 ditambah 2 per P. 1 ditambah Q. Nah, gitu ya. Pilihnya serasa sudah ada ya. Di situ ya.
Jadi sesuai pilihan. Ya, 1 ditambah. Oke. Nah, mana dia? Ini ya. Oke. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Berikutnya tentang barisan aritmetika. Ya. Suku ketiga suatu barisan aritmetika adalah 28.500, suku ketujuh 22.500. Agar suku ke N sama dengan 0, maka nilai N berapa? Hmm. Oke, kita lihat. Ah, hapus dulu biar enak. Nah, oke. Hmm. Ya. Mhm. Nah, diketahui suku ketiga. Iya, suku ketiga sama dengan 28.500. Terus suku ketujuh sama dengan 22.500. Nah, cara cepat mencari beda barisan tersebut adalah U7 dikurang U3 dibagi 7 kurang 3. Ya, jadi 22.500 dikurang 28.500 dibagi 4. Nah, ini jadinya min 6.000. Ya, dibagi 4 sama dengan min 1.500. Gitu ya. Nah, UN rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Nah, katanya UN-nya adalah 0. Nah, berarti ini 0. Oh, A-nya kita belum ada ya. Berarti jangan pakai rumus ini ya. Nah, pakai rumus yang ini aja ya. Oke, jadi suku ke N juga bisa dicari dari suku ketujuh ditambah dengan N-7 kali B gitu ya. Jadi yang dipakai U7, maka di sini N-7 gitu ya. Oke. Kalau misalnya adik-adik mau pakai U3 juga nggak apa-apa. Berarti kalau ini U3 berarti ini N-3. Ya, oke kita lanjut ya. Ini UN-nya 0. U7-nya udah ada tadi segini. 22.500 ditambah N-7 kali B. B-nya min 1.500. Ya, min 22.500. Pindah ke ruas kiri ya. N-7 kali min 1.500. Nah, sehingga min 22.500 kita bagi dengan min 1.500. Hasilnya N min 7. Ya, coret ya. 225 bagi 15 adalah 15. Nah, jadi dapatlah N-nya sama dengan 22. Ya, jadi ini jawabannya 22. Suku kedua-dua. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ada jawabannya nggak? Tadi ada nggak jawabannya? Iya, ada ya. Ini tadi jawabannya ya. Dua-dua. Nah, sekarang kita lihat barisan geometri. Suku ke-10 barisan geometri tersebut. Ya, oke. Nah, sekarang kita tulis warna warna putih ya. Oke. Suku ketiga, kelima barisan U3 adalah 20 ya. Oke, suku kelima adalah 80. Ditanya suku ke-10 sama dengan berapa? Nah, ingat UN rumusnya ya. Oke. Suku ke N rumusnya AR pangkat N-1. Nah, kita cari R-nya dulu. Caranya adalah U5 dibagi U3. Ya, U5 itu adalah AR pangkat 5 min 1. Ya, sesuai dengan rumus ini ya. U3 AR pangkat 3 kurang 1.
sama dengan 80 dibagi 20. Ya, ini coret ya. Sehingga R pangkat 4 dibagi R pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini jadinya R pangkat 2 sama dengan 4. Jadi R-nya bisa 2 atau R bisa min 2. Nah, untuk mencari suku ke-10, kita akan gunakan suku yang ini aja ya, yang dekat dengan 10, U5. Jadi U5 kali R pangkat 10 kurang 5. Gitu ya. Ya, 10 kurang 5. Ya, U5-nya tadi 80. Rasionya kita pakai yang ini dulu ya. 2 pangkat 5. Nah, ini jadinya 80 kali 32. Ya. Ini bila dikalikan hasilnya 2560 ya. Nah, bagaimana kalau R-nya min 2? Jadi U10 sama dengan U5 ya, R pangkat 10 kurang 5 sama ya. Jadi dimasukkan 80 kali min 2 pangkat 5. 80 kali min 32. Sehingga jadinya min 2560. Nah, jadi ada dua kemungkinan gitu ya. Ya, kita cek yuk. 2560. Mana dia 2560? Nah, ini ada dia ya. 2560. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Nah, berarti ini 8 meter ya. Tinggi awal 8 meter ya. Hmm. Apabila ketinggian yang dicapai saat memantul 3/5. Nah, ini ya kata kuncinya 3/5 dari tinggi sebelumnya. Panjang lintasan yang dilalui bola tersebut hingga berhenti ya. Ini gambarnya kurang pas ya. Jadi gambarnya mestinya begini ya. Nah, ini bolanya jatuh gitu ya. Kan dari ketinggian ya. Tinggiannya 8 meter. Nah, terus dia mantul lagi gitu ya. Mantul dengan ketinggian 3/5 gitu ya. Terus jatuh lagi gitu ya. Nah, jadi dibikin gambarnya seperti ini supaya gampang dipahami ya. Jadi bolanya jatuhnya naik turun gitu ya. Nah, ini kalau dikerjakan pakai cara biasa, dia menggunakan deret geometri tak hingga. Kita kerjakan dengan cara cepat. Caranya adalah total lintasan sama dengan 8 ya, dikali harga mutlak dari, nah jumlah dari ini ya. 5 tambah 3, lalu cari selisih dari ini. 5 kurang 3. 8 kali 8/2. Nah, sehingga jadinya 8 kali 4. Sama dengan 32. Nah, jadi jawabannya 32. Nah, ada jawabannya 32? Ya, ada ya. Oke, ini jawabannya 32. Ya, kita lanjut lagi. Ini soal tentang vektor. Panjang vektor EF kurang GH kurang 2CD. Nah, ini ya. Vektor begini simbolnya. Kita lihat vektor EF. Mana EF ini ya? Kita cari dulu ya. Vektor ini ya. EF itu, kita lihat pergeserannya EF, EF ya. Kerak. Berapa satuan ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas ya. 6, 1. Dikurang GH. Mana GH? Nah, GH ke situ ya. Nah, berapa pergeserannya? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ke kiri 4. Jadi min 4. Terus ke atas 2. Nah, jadi 2. Min 4, 2. Tambah 2 kali CD. Nah, CD-nya ini ya. Oke. Dari C ke D arahnya. Berapa dia geser ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 7. Ke bawah 1, 2, 3. Nah, min 3 ya. Berarti 7 min 3.
Dah, kita sederhanakan dulu. 6 kurang min 4, 10. 1 kurang 2, min 1. Tambah 14, min 6 ya. Kali ya. 2 kali 7, 14. 2 kali min 3, min 6. Nah, ini kita tambahkan, maka didapat 24, min 7. Nah, terus panjang vektornya adalah, oke, jadi kalau kita mencari panjang, caranya adalah akar dari 24 kuadrat tambah min 7 kuadrat. Nah, ini jadinya 576 ditambah 49 ya. Ya, hasilnya 25 ya. Panjangnya 25. Kita cek ada tidak jawabannya. Nah, ini jawabannya ya, 25. Oke. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya. Jika X dan Y memenuhi sistem tidak persamaan, ya, maka X ditambah Y berapa? Oke, ini akan saya kalikan dengan apa ini ya? Kali berapa? Kali satu aja ya. Kali satu ini saya kalikan dengan dua. Ya. Oke. Nah, sehingga jadinya 2X dibagi 3 ditambah Y dibagi 2 sama dengan 8. Nah, ini kalau kali 2, ya 6, 2 per 6. 2 per 6 itu sepertiga ya. Nah, berarti ini jadinya X per 3 gitu ya. Dikurang. Nah, ini 2 per 4 jadinya setengah ya. Jadi hasilnya Y per 2. Ya, terus min 2 kali 2. Min 2. Nah, seulang lagi ya. Mungkin agak susah dia. 2 kali X per 6. 2 kali X per 6. Nah, ini sehingga jadinya X per 3. Nah, ini dia ya. Terus 2 kali Y dibagi 4. Nah, 2Y per 4. Nah, ini disederhanakan jadi Y per 2 gitu ya. Tujuan saya mengalihkan begini supaya penyebutnya ini sama gitu ya. Ini saya tambahkan, maka ini akan saling meniadakan. Sehingga 2X per 3 ditambah X per 3 jadi 3X per 3. Ya, 8 ditambah min 2 hasilnya 6. Nah, jadi X-nya sama dengan 6. Nah, X sama dengan 6, coba kita substitusi ke mana? Sini boleh ya. Oke. Berarti 6 dibagi 6 dikurang Y per 4 sama dengan min 1. Ya, berarti 1 min Y per 4 sama dengan min 1. Jadi min Y per 4 sama dengan min 1 ya. 1 pindah ke kanan jadi min 1 ya. Sehingga jadinya min 2. Oke, sehingga Y-nya dapat berapa? Minnya kita hilangkan ya, sama-sama min di sini ya. Sehingga 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi X sama Y berapa? X-nya tadi 6, Y-nya 8. Sehingga hasilnya 14. Nah, ada jawabannya ya, 14-nya ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Berikutnya tentang ini. Bu Sri bertugas untuk menyiapkan hadiah untuk siswa berprestasi di sekolah. Bu Sri telah menetapkan bahwa hadiah berupa alat tulis, buku tulis, pena, dan penghapus. Bu Sri mengunjungi toko A. Ini soalnya nggak lengkap ya. Ini apa pertanyaannya nggak lengkap ya. Kita nggak bisa kerjakan ini. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Hmm. Suatu pesawat Citylink mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa 60 kilogram, sedangkan bagasi 60 kilogram, sedangkan untuk kelas ekonomi 20 kilogram. Pesawat pesawat itu hanya dapat membawa 1.440 kilogram bagasi.
Bila X dan Y berturut-turut menyatakan banyak penumpang kelas utama dan ekonomi, maka model matematika dari persoalan tersebut adalah ya. Oke. Jadi X tadi menyatakan kelas apa? Kelas utama ya, kelas utama. Oke. Sedangkan Y menyatakan banyak penumpang kelas ekonomi ya. Hmm. Maka model yang pertama, apa model yang pertama? Tempat duduknya itu tidak lebih dari 48. Nah, berarti si X ditambah Y tidak boleh lebih dari 48 gitu ya. Lebih kecil dari 48 boleh, sama dengan 48 boleh. Karena jumlah kursinya itu 48. Maka si X jumlah penumpang kelas utama ditambah dengan kelas penumpang. Banyak penumpang kelas ekonomi jumlahnya tidak boleh lebih dari 48. Ya. Nah, terus yang kedua kaitannya dengan bagasi. Untuk kelas utama bagasinya 60 kilogram. Ya, setiap penumpang ya satu penumpang. Nah, kalau penumpangnya ada sebanyak X, kelas utama, penumpangnya ada sebanyak X, maka total bagasinya adalah 60X. Sekarang untuk kelas ekonomi, bagasinya 20, ya dikalikan dengan banyaknya penumpang kelas ekonomi, yaitu Y. Nah, maksimal itu bagasinya 1440. Ya, jadi tandanya lebih kecil sama dengan 1440. Ya. Nah, kita coret nih ya, bagi 10. Lalu bagi 2 dapat 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan bagi 2 ya, 72. Nah yang ketiga tentu saja X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Dan yang keempat Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah mana jawabannya? Kita cek ya. Oke. Apakah ada jawabannya? Lebih kecil, lebih kecil. Hmm. Mhm. Ini ya, X tambah Y lebih kecil sama dengan 48, 3X ditambah Y lebih kecil sama dengan 72, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ya, sip, jawabannya yang itu ya. Oke, lanjut lagi nomor berikutnya. Nilai maksimum dari fungsi objektif. Ya, nah, nilai maksimum. Kita gambar dulu ya daerahnya ya. Oke. Nah, saya gambar yang ini dulu ya. Iya, yang ini bagaimana gambarnya? Garisnya ya. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan, ya, anggap ini tanda sama dengan ya. Nah, X-nya 0, nah berarti ini dihilangin ya. Tuh. Nah, maka Y-nya 90 dibagi 3. Nah, berarti 30. Nah, kita bikin grafiknya di sini aja ya. Ya, X, Y. Y-nya 30. Sini dia ya. Terus kalau Y-nya yang 0, ya, maka X sama dengan ya 3 kali 0. Nah ini dihilangin aja. Maka dapatlah X-nya 90. Nah sini dia 90. Oke, nah jadi garisnya gitu ya. Nah kita lihat ya cara cepatnya kalau ada AX ditambah BY tandanya lebih kecil sama dengan C. Maka daerah himpunan penyelesaian ada di bawah. Ya di bawah garis. Ya dengan syarat B-nya harus positif. Ya. Jadi cara ngingetnya gimana? Kalau dia lebih kecil berarti di bawah gitu ya, di bawah garis. Syaratnya B-nya lebih besar daripada 0. Kalau syarat tidak dipenuhi berarti bukan di bawah, tapi sebaliknya di atas gitu ya. Nah, ini kita cek ya, tandanya lebih kecil
Ya, berarti di bawah dengan syarat B-nya positif. B-nya sudah positif ya. Nah, berarti HP-nya nih di bawah ya, di bawah garis. Nah, saya kasih kode gitu ya, di bawah. Nah, berikutnya kita cek yang ini ya. Oke, kalau X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 40. Nah, mana dia? Di sini kira-kira 40. Nah, sebaliknya kalau Y-nya yang 0, ya ganti Y-nya dengan 0, maka X-nya sama dengan 40. Nah, sini 40 kira-kira ya. Nah, kita gambar. Oke. Selanjutnya, tandanya lebih kecil. Nah, berarti HP-nya di bawah daerah himpunan penyelesaian. Syaratnya B harus positif. Nah, ini B-nya 1 ya. Kalau nggak ditulis berarti 1. Syaratnya sudah dipenuhi. Nah, berarti daerah penyelesaiannya yang ini ya, yang bawah. Terus X lebih dari 0. Nah, ini namanya garis X sama dengan 0. Daerah penyelesaiannya berarti yang sebelah kanan. Terus Y sama dengan 0. Yang ini berimpit dengan sumbu Y. Y sama dengan 0. Dia lebih dari ini HP-nya berarti yang atas ya. Oke. Nah, berarti penyelesaian dari keseluruhannya adalah yang ini. Ya, oke. Daerah segi 4 ini ya. Nah, terus kita cari pojok ini, berapa titik pojoknya. Kita cari dengan mengeliminasi X ditambah 3Y sama dengan 90. X ditambah Y sama dengan 40. Ya, kita kurangi aja. 2Y sama dengan 50 ya. Sehingga Y sama dengan 25. Nah, kalau Y-nya 25 berarti X-nya kita dapat ya 40 berarti X-nya sama dengan 15. Nah, berarti ini titiknya 15,40 ya. 0,25. Ya, oke. Nah, terus masukkan ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya itu, saya tulis ulang ya, F X, Y sama dengan 20 X ditambah 30 Y. Nah, kita cari satu persatu pojok-pojok daerah himpunan penyelesaian ini ya. Pojok ini berapa? 40,0. Jadi F 40,0. Ganti X-nya dengan 40. Sehingga jadinya 800. Y-nya 0 ya. Jadi 30 kali 0, 0. Nah berikutnya, titik berikutnya saya pakai yang ini aja. Ya. Jadi ini nggak usah ya. Karena bukan di pojok HP. Bukan ya. Jadi yang ini termasuk. Tapi ini nggak masuk ya. Jadi 0,30. 0,30 ya. Jadi X-nya 0, maka ini jadi 0. Y-nya 30 berarti jadi 900. Nah, terus titik terakhir yang berpotensi menghasilkan maksimum ini ya. Titik pojok ini ya, 15,25. Ya, oke. Masukkan 15 ke sini, 2 kali 20 kali 15, maka dapat 300. Lalu 30 kali 25, 750. Sehingga ini jadinya 1050 gitu ya. Nah, di antara ini ya, ini dan ini yang paling gede adalah yang 1050. Ada satu titik tidak kita nggak hitung ya. Kalau ini pasti kecil hasilnya ya. Nah, jadi ada F 0,0 pasti 0 gitu ya. Jadi kalau ditanya maksimum hasilnya ini ya. Kalau ditanya minimum hasilnya ini gitu ya. Jadi 1050. 1050. Oke, adakah? Cek ya. Nah, ini ada dia, nih ya, 1050. Oke, kita lihat soal berikutnya. Trigonometri. Ya, oke. Cos X 20 per 29. Nah, ingat X-nya ini ya. Berarti sisi sampingnya yang ini. Sisi samping sudut. Nah, ini namanya sisi yang ada di hadapan sudut. Karena sudut X ini menghadap sisi ini, maka ini disebut sisi di hadapan sudut atau di depan sudut. Ini namanya sisi miring. Nah, kita tahu bahwa cos itu adalah samping dibagi miring.
Ya, berarti sampingnya ini otomatis 20, sedangkan miringnya adalah 29. Nah, kita cari depannya. Cara mencari depan, sisi depannya adalah akar dari 29 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Pakai rumus Pitagoras ya. Nah, ini kita pakai trik begini aja. 29 ditambah 20, terus 29 dikurang 20. Ya, sehingga jadinya akar 49 dikali 9 ya. Akar 49 adalah 7, akar 9 adalah 3. Sehingga jadinya 21. Nah, berarti sisi depannya 21. Nah, tangan itu rumusnya depan bagi samping. Tanda depannya adalah 21, sedangkan sampingnya adalah 20. Maka jawabannya 20 per 21. Itu. Udah enggak? Ya, ini dia ya. 20 per 21. Oke. Nah, kita lihat soal berikutnya. Berdasarkan gambar berikut, jika besar sudut A 30 derajat, nah ini 30 derajat, B 45 derajat, ya. Panjang BC 9 akar 2. Iya, oke. AD berapa? Nah, AD ini ya. Ini X ya, dari sini ke sini ditanya ya. BC 9 akar 2. Ya, oke, kita cari CD terlebih dahulu dengan menggunakan sinus. Sin 45 sama dengan sisi di hadapan sudut 45, sisi depannya ini ya, CD. Dibagi dengan sisi miring, ini sisi miringnya, 9 akar 2. Nah, sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, sehingga CD sama dengan 9 akar 2 kali setengah akar 2. Ya, 9 kali setengah akar 2 kali akar 2, 2. Nah, sehingga jadinya 9. Nah, berarti di sini 9 ya. Nah, terus untuk mencari AD atau X kita gunakan tangan. Tangan 30 derajat. Ya, tandesa. Nah, depannya adalah ini ya. Di hadapan, di depan gitu ya. Di depan sudut 30 adalah 9. Sedangkan sampingnya adalah yang ini. Ya, X. Tangan 30 itu sepertiga akar 3. Nah, itu ya. Oke, sehingga X sama dengan 9 kali sepertiga akar 3. Nah, sehingga X sama dengan 3 akar 3. Maka ada? Sebentar dulu ya. Tangan 30. Ya, harusnya 3 akar 3. Ada nggak jawabannya 3 akar 3? Kita lihat ada 3 akar 3 enggak? Ah, sebentar dulu. Apa salah ya? Ada yang keliru. Coba kita lihat dulu yuk. Anak kelirunya ya. 9 tangan 30. Oh, salah ini ya. Sorry, ini ada kekeliruan ya. Salah mengalihkan ya. Tangan 30 memang betul sepertiga akar 3. Tapi saya akan pakai 1/akar 3 aja. Sama aja ya. Tangan 30 1/akar 3. Tadi salah mengalihkan. Nah, ini sekarang kali silang maka dapatlah X sama dengan 9 akar 3. Nah, ada jawabannya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke. Ya. Dari jarak 120 meter, seorang pengukur tanah sudut terbentuk antara seorang pengukur tanah sudut yang terbentuk antara garis permukaan dan tinggi gedung adalah 30 derajat. Kita perhatikan gambar ya. Ini gambar dengan ini agak beda ini informasinya ya. Sudut antara garis permukaan, ini maksudnya garis permukaan ya, garis permukaan
dengan tinggi gedung. Nah, tinggi gedung kan ini ya. Harusnya sudutnya ini 30 derajat ya. Nggak cocok ya. Oke, nggak apa-apa. Ini anggap aja gambarnya yang benar ya. Keterangannya keliru ya. Harusnya sudut elevasi adalah 30 derajat gitu ya. Yang ditanya tinggi gedung. Ya, oke ini Y. Nah, kita pakai apa ini? Pakai tangan ya. Oke. Tangan 30 derajat. Ya, sudutnya yang ini ya. Sisi depan dibagi dengan sisi samping ya. Ingat tanda depan di hadapan sudut adalah Y, sisi sampingnya 120. Nah, berarti ini Y per 120. Tangan 30 adalah sepertiga akar 3. Nah, sehingga Y sama dengan 120 kali sepertiga akar 3. Nah, sehingga jadinya 40 akar 3. Oke. Maka ada 40 akar 3. Kita cek ya. Nah, ini dia ada ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir. 15 soal. Mm-mm. Arman sedang berjalan di sebuah area. Nah, ini Arman ya. Area hijau. Ia berpapasan dengan sebatang pohon dan sebuah tiang listrik. Jika tinggi tiang adalah 50, nah ini tinggi tiang. Sudut antara Arman dengan puncak, oh, puncak apa itu? Puncak tiang ya, puncak tiang nih ya. Arman, puncak tiang. Sudutnya 45, ini 45 ya. Dan sudut antara pohon dengan puncak tiang, nah ini sudutnya ya, 60 derajat. Jarak antara Arman dan pohon. Nah, jadi yang ditanya ini ya. Nah, oke, Adik-adik, sekarang kita cari yang ini terlebih dahulu. Ya, kalau di sini 45, pasti yang ini juga 45 gitu ya. Ini pasti juga 45 derajat. Nah, artinya dia sama kaki ya. Artinya panjang tiang sama dengan panjang ini. Jadi ini 50 gitu ya. Nah, ini yang ditanya ya, X. Untuk mencari X ini kita butuh yang ini. Ya, kita beri nama ini Y. Kita cari Y dengan menggunakan rumus tangan. Yang mana tangan 60 sama dengan 50 dibagi dengan Y. Ya. Tan 30, oh sorry, tan 60 depan, yaitu 50, samping adalah Y. Tangan 60 itu adalah akar 3. Kita kali silang, Y akar 3 sama dengan 50. Sehingga dari sini dapatlah Y-nya sama dengan 50 dibagi akar 3. Nah, dirasionalkan ya. Akar 3 per akar 3 sehingga jadinya 50 akar 3 per 3. Sehingga X adalah 50 dikurang Y ya. Jadi si X ini adalah 50 dikurang yang ini ya. 50 akar 3 per 3. Nah, apakah jawabannya sudah ada? Kita cek ya. Nah, bentuknya dalam 50-nya dikeluarin oleh dia ya. Oke, kita keluarkan 50, maka akan jadi seperti ini. Ya, 50 kali 1. Nah, 50 kali sepertiga akar 3. Nah, gitu ya. 50 kali 1 dapat 50, 50 kali sepertiga akar 3 dapat segini. Nah, maka jawabannya adalah yang ini. Ya, gitu ya. Nah, baik. Jadi demikian soal yang saya bahas untuk persiapan USP. Nah, habis ini 15 soal dulu ya. Oke, sisanya lihat video yang lainnya ya. Oke. Semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.